Ini ada contoh penerapan PBL yang saya lakukan di sekolah. Jadi yang pertama ada Project Based Learning yang saya kaitkan dengan SDGs yang secara sederhana. Jadi biasanya perjenjang teman-teman. Karena saya ngajar di SMP, jadi ketika mereka masih kelas 7, maka SDGs yang saya pilih adalah SDGs, topik SDGs yang masalahnya sangat dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya, di sini saya ajak murid untuk memikirkan mengenai masalah pengurangan sampah. Ya, pengurangan sampah, bukan pengolahan sampah, bukan. Jadi pengolahan sampah itu kan kalau apa ya, kalau sampahnya udah jadi gitu ya. Tapi kalau pengurangan sampah ini bisa dimulai sebelum produk tersebut atau barang tersebut menjadi sampah gitu ya. Jadi masalah pengurangan sampah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal dan di sekolah mereka. Nah, masalah sampah ini sebenarnya adalah masalah yang terkait dengan SDGs juga. Nah, SDGs nomor berapa? Di SDGs nomor 3, di SDGs nomor 13, SDGs nomor 12, SDGs nomor 14, 15, dan ternyata itu menjadi masalah dunia juga. Ya, jadi walaupun kayaknya itu masalah sederhana, masalah yang ada di sekitar mereka, tapi sebenarnya itu adalah masalah dunia. Kemudian masalah banjir. Dulu kita selalu berpikir bahwa ya banjir itu biasanya terjadinya cuma di dataran rendah gitu ya. Tapi kenyataannya dengan adanya kerusakan lingkungan yang ada, sekarang banjir itu ada di dataran tinggi loh. Nah, ini juga bisa dijadikan topik PBL yang sederhana ya. Nah, sekali lagi sebelum kita masuk ke topik sederhana ini pun pengetahuan dasar tetap harus diberikan kepada murid-murid kita. Dan ketika nanti mereka sudah terbiasa dengan masalah-masalah sederhana, mereka langsung bisa secara bertahap naik yang lebih complicated. Nah, salah satunya adalah di tempat saya mengajar di kelas 9. Di kelas 9, problem based learning ini saya kolaborasikan dengan project based learning. Makanya namanya di sini PPBL, problem project based learning ya, di mana murid-murid ini menyajikan masalah, namun mereka juga mencari solusi sampai mereka membuat apa ya, membuat proyeknya gitu ya, membuat proyeknya. Seperti misalnya masalah yang diangkat adalah mengenai kesetaraan disabilitas dalam fasilitas umum, kemudian mengenai pola makan remaja, sampai dengan tren thrifting pada remaja. Nah, itu yang murid-murid saya lakukan karena mereka sudah dibiasakan dari kelas 7, bahkan dari SD-nya sudah mulai ada PBL, sehingga ketika nanti mereka di level lanjutan, di akhir fase D, ya mereka sudah bisa mengkolaborasikan antara problem based learning dengan project based learning. Seperti itu. Nah, sekarang ini ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan bersama murid-murid saya. Nah, ini biasanya ketika hal yang paling gampang untuk sebelum menyajikan problem based learning adalah ngajak murid-murid itu nonton video, teman-teman. Dengan teknologi yang ada, dengan informasi yang ada, banyak sekali dokumenter-dokumenter yang kita bisa jadikan sebagai salah satu pemantik dan juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan masalah yang nanti murid-murid ini harus cari solusinya. Jadi biasanya cara efektif yang saya lakukan adalah diajak murid-murid ini menonton video dokumenter dulu. Nah, setelah mereka dapat film dokumenter ini, baru kemudian masuk ke masalah yang disesuaikan dengan topiknya. Nah, ini yang video singkat ini, ya, video singkat ini adalah video ketika murid kelas 7, ya, kelas 7 yang tadi mereka mengangkat masalah sampah untuk untuk dicarikan solusinya. Ya, jadi di sini kita kaitkan dengan SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh murid saya ini adalah mereka sedang menyampaikan, sedang presentasi solusi yang mereka dapat, gitu ya. Jadi solusi yang mereka dapat ini dipresentasikan, kemudian nanti kelompok lainnya akan menanggapi
Nah, di sini menanggapinya dengan berbagai cara, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Jadi memang sengaja murid-murid ini agar terlatih untuk berargumentasi secara kritis dan cerdas. Nah, ini dua kelompok ya, dua kelompok yang sama sedang melakukan presentasi, dan juga nanti ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain. Nah, tidak lupa hasil dari presentasinya mereka tulis dalam sebuah note kecil. Nah, note kecil ini ditempelkan di kelas yang sewaktu-waktu mereka bisa untuk untuk dibaca kembali gitu. Nah, selanjutnya kalau ini tingkatan yang lebih tinggi ya. Jadi murid-murid kelas 9, jadi mereka memilih mengangkat masalah yang terkait dengan SDGs, yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Masalah tersebut mereka angkat, kemudian mereka cari solusinya secara bersama. Nah, di sini ada prosesnya teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa lihat ada proses mereka lagi diskusi. Ini ada proses mereka sedang diskusi di kelas. Terlihat sekali mereka saling beradu argumen. Kemudian di meja sebelahnya mereka menggunakan gadget, sedang mencari sumber-sumber data. Dan di sini memang murid-murid ini pengawasan guru ketika mereka lagi searching sumber data itu benar-benar dipantau ya, karena sekali lagi ya murid gitu kalau misalnya dikasih gadget kadang-kadang bablas kemana-mana, jadi memang pemantauan harus sangat penting. Nah, di sini sampai akhirnya di fase akhir dari proyek ini mereka menampilkan atau menayangkan hasil dari solusi yang mereka dapat gitu. Jadi menggunakan media sosial. Jadi ada satu akun khusus yaitu Asah Asih Asuh Bumi SPJ. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana murid-murid ini mengangkat masalah, mencari solusi, kemudian solusi yang mereka dapat ini mereka tampilkan, mereka share dalam media sosial. Nah, ini akhirnya menjadi Project P5. Ya, akhirnya menjadi salah satu Project P5 terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan problem-based learning. Jadi sekali lagi, problem-based learning dimulai dari hal-hal sederhana saja, kemudian nanti seiring dengan pembiasaan, maka murid bisa mengambil masalah yang lebih kompleks untuk mereka mencari solusinya. Seperti itu, teman-teman.